Sepanjang tahun 2023, perang masih menghantui warga dunia. Korban jiwa berjatuhan, warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Mata pencarian banyak orang hancur, imbasnya pun terasa ke penjuru dunia. Perang Rusia-Ukraina yang pecah sejak Februari 2022 masih berlanjut sejak 1 Januari 2023 hingga kini. Perang ini menjadi ajang unjuk gigi kemampuan tempur kedua pihak. Rusia menggempur kota-kota di Ukraina dengan rudal termasuk hipersonik Kinzhal yang memiliki kemampuan 10 kali kecepatan suara dan mencapai jangkauan sejauh 2000 km. Pesawat-pesawat nirawak juga dikerahkan oleh kedua kubu. Ujung dari semua ini adalah berjatuhannya banyak korban jiwa serta kehancuran infrastruktur kota. Salah satu infrastruktur penting yang ikut jadi korban adalah pembangkit listrik tenaga air Kakhovka di wilayah Ukraina Selatan. Bendungan yang ada di bawah pendudukan Rusia ini jebol pada 6 Juni. Air dari bendungan berkapasitas 18 juta meter kubik itu melimpas hingga mengancam 80 kawasan permukiman berpenduduk sekitar 16.000 hingga 22.000 orang. Sekitar 600 rumah dikabarkan sudah terendam air. Pemerintah Rusia dan Ukraina saling tuding atas dalang dari meledak dan jebolnya bendungan Kakhovka ini. Di tengah perang berkepanjangan ini, pasukan tentara bayaran Wagner Group merebut dan menguasai kota Rostov-on-Don di Rusia bagian selatan selama 24 jam di bulan Juni. Semuanya itu dicapai tanpa ada perlawanan dari militer Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut tindakan Yevgeny Prigozhin selaku bos Wagner Group, sahabat lamanya itu, sebagai pengkhianat dan menusuk dari belakang. Pemberontakan batal karena Prigozhin sepakat menghentikan niatnya. Kompensasinya, hukuman yang awalnya ditodongkan Putin kepada para pemberontak dicabut. Dan Putin masih bertahta di istana Kremlin. Berselang 2 bulan kemudian, Prigozhin tewas dalam kecelakaan pesawat di utara Moskwa 23 Agustus. Perang Rusia-Ukraina ikut mempengaruhi ekonomi global. Bagaimana tidak? Kedua negara itu merupakan pengekspor minyak nabati. Rusia juga memasok 40% kebutuhan gas di Eropa. Rusia dan Ukraina juga pengekspor gandum terbesar nomor 1 dan nomor 5. Terusiknya pasokan dari kedua negara itu memicu kenaikan harga aneka produk penggantinya. Imbasnya terasa sampai ke Indonesia. Belum selesai Ukraina-Rusia, perhatian dunia juga beralih ke jalur Gaza. Pada 7 Oktober, Hamas menyerbu kota-kota Israel. Mereka membunuh tentara Israel serta warga sipilnya. Invasi tersebut menewaskan 250 warga Israel dan 1.500 warga luka-luka. Tak menunggu lama, 8 Oktober, Israel mulai menyerang balik Hamas. Serangan yang berlanjut hingga kini mengakibatkan ribuan warga dari kedua belah pihak terbunuh. Israel menuduh pemimpin Hamas memiliki pos komando di bawah bangunan rumah sakit, akan tetapi mereka tidak memberikan bukti yang kuat. Pada 15 November, Angkatan Bersenjata Israel atau IDF menyerbu rumah sakit Al-Shifa. Penyerbuan tersebut merusak sejumlah fasilitas sehingga banyak pasien sulit tertangani. Warga yang bertahan di daerah konflik ini mulai mengalami beragam krisis seperti air bersih, pangan, sandang, dan obat-obatan. 22 November, Israel dan Hamas sepakat melakukan jeda pertempuran selama 4 hari dan diperpanjang sehari. Selama jeda dilakukan pertukaran ratusan sandera, termasuk anak, perempuan, serta warga dari berbagai negara. Harapan warga dunia bahwa jeda kemanusiaan berlanjut menjadi gencatan senjata rupanya masih menjadi impian. Hanya 30 menit setelah perpanjangan masa jeda kemanusiaan usai, jalur Gaza kembali membara. Begitulah catatan perang yang masih berkecamuk sampai saat ini. Menjelang penutup tahun, belum ada tanda-tanda perang di dua lokasi itu bakal berakhir. Di tahun baru nanti, akankah kedamaian menggantikan baku tembak?